kawasan-kawasan pokok ini saja, yang penting aman, yang penting tidak terganggu. Tapi kan paradigma itu harus berubah. Kita sudah harus bisa tahu presisi isinya apa, manfaatnya apa, gunanya apa, terus bagaimana polanya. Harus didekati dengan sains. Sains itu ada di sini. Tadi disampaikan ada laboratorium. Kalau nanti saya ngobrol Pak Paku, di sana ada laboratorium Pak. Memang kami tidak diskusikan di sana. Bapak yang harus mengisi, lakukan penelitian di sini. Bagaimana ada pengelolaan kawasan konservasi di presisi? Tidak hanya sekedar dilindungi aman untuk anak cucu, itu paradigma lama. Mahasiswa konservasi, mahasiswa kehutanan mungkin masih mendapatkan teori-teori begini. Enggak, kita harus tahu betul isinya apa, termasuk potensinya, perilakunya, menggunakan teknologinya, terus kemudian bioprospeksi bisa dimanfaatkan apa itu. Ada. Terus bagaimana mengantisipasi mitigasi kerusakan ya illegal activity. Banyak di beberapa kawasan konservasi menghadapi seperti ini. Poaching, pemburuan liar, illegal logging. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan? Kita riset. Apa yang bisa kita bantu untuk para pemangku pengelola kawasan? Itu menjadi menarik. Lanjut, yang ketiga adalah khusus ini baluran. Baluran dihajar sama jenis asing invasif Acacia nilotica yang mengancam ketersediaan stok rumput untuk ungulata pemakan rumput itu ya. Acacia nilotica itu tadinya tidak ada di sini. Di Indonesia nggak ada. Ini didatangkan dari luar untuk ke sini saat itu tujuannya hanya untuk sebagai sekat bakar. Karena sering perhutani kebakaran didatangkan di sini. Tapi karena tidak melalui pertimbangan yang matang, setelah menjadi sekat bakar, rupanya dia tumbuhnya sangat masif, mematikan jenis lokal. Di bawahnya, ketika dia ada tumbuh hamparannya, tidak muncul rumput. Ini maksudnya bagaimana cara mengatasi gimana? Saya dengan cara tadi kalau ada penelitian bagaimana cara mengatasi itu. Karena berpuluh-puluh tahun tapi bermasalah berpusat dengan ini. Lanjut. Misalnya bagaimana sih? Nah, tren saat ini perkembangan teknologi informasi, sosial media, peers, fun, tourism, memang generally di drive oleh keinginan untuk relax. Tapi saat ini tidak. Adik-adik ke tempat pariwisata kadang-kadang tidak lagi stres, tapi hanya pengen pengakuan, self actualization, hanya pengen mendapatkan status baru. Ujung-ujungnya apa? Kebaluran tidak melihat satwa. Tadinya kesana dengan satwa. Kesana tuh hanya pengen duduk di atas Land Rover dan stroller dengan menyajikan backgroundnya. Benar tidak? Ya. Sehingga bagaimana mempertemukan turisme sama konservasi di situ? Bagaimana apakah kita harus didorong dengan market driven atau product driven? Itu penelitian. Itu ada aja para peneliti di sini. Lanjut. Terus growth and development ini juga menjadi tantangan. Kami harus berhadapan dengan pertumbuhan. Kita harus sharing dengan cattle penggembalaan liar, agriculture, terus pemukiman, jalan tol, overbridges, PLN. Jalan tol saat ini menjadi ancaman tertinggi Taman Nasional Baluran. Ketika jalan tol membelah hutan Taman Nasional Baluran, otomatis apa itu? Fragmentasi. Satwa di sini nggak bisa di sini, sini. Ketika luasan tidak cukup, apa jadinya? Kepunahan lokal, mati. Terus kemudian bicara tentang genetis, sudah akan fragmentasi genetis. Terus kemudian ada pertumbuhan, penggembalaan liar di sekitar kawasan Baluran. Sapi dibiarkan masuk oleh masyarakat sekitar ke hutan. Ini bersaing dengan banteng lokal. Bisa mati banteng lokal, karena sapinya ditambah terus. Dan seterusnya. Community empowerment menjadi masalah penting. Itu yang harus didorong terus. Bagaimana sih cara efektif untuk meningkatkan interaksi positif masyarakat ke kawasan. Lanjut, sehingga ya
bersama Mr. Sule Kota Malang ya. Hari ini sedang mengikuti safari Baluran Go to Campus ya di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya teman-teman ya. Nah, di sini dari para pemangku ya dari Taman Safari Baluran melakukan edukasi untuk kelestarian berbagai jenis satwa liar yang ada di Baluran teman-teman ya. Oke, mari kita selalu menjaga kelestarian satwa-satwa ya dimanapun kita berada, atau di wilayah teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada harus selalu kita jaga ya agar tidak punah teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, dan komen.